Dan sore ini telah hadir di studio bahwa Bapak yang luar biasa yang tentunya waktunya itu tidak bisa diprediksi ya. Sibuknya luar biasa maksud saya. Ya, ada Pak Muhammad Bardan SHMH, Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pak. Selamat sore. Ya, mohon maaf Pak. Selamat sore. Sore. Iya. Oh, sorry. Iya. Nanti santai aja ya Pak ya. Oke. Oke. Baik, dan selanjutnya saya juga mau menyapa saudara saya nih, Bapak Toman EL, ngaku-ngaku maaf ya, Pak Toman EL Ramande SHMH, Koordinator pada bidang intelijen Kejati Papua Barat Papua Barat, mohon maaf. Ya, dan kita akan segera berbincang-bincang saja dengan topik yang sudah saya lemparkan ke masyarakat, ke pendengar kita di sore hari ini. Masalah yang kadang tidak kedengaran, tapi justru banyak dampaknya bagi generasi muda, apalagi generasi emasnya Papua. Sekarang bukan cuma Papua Barat ya, ada Papua Barat Daya. Dan sore hari ini saya langsung saja menyapa Pak Muhammad Bardan. Boleh Mbak Lucy. Silakan Pak. Gimana Mbak Lucy? Ini berapa banyak nih di penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani Kejaksaan Tinggi saat ini? Ya, terima kasih Mbak Lucy. Kami dari bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat, ya kita membawahi 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Daya, di mana ada 5 kejaksaan negeri, yaitu Manokwari, Bintuni, Sorong sendiri, Fakfak, dan Kaimana. Nah, itu membawahi 13 kabupaten kota. Jadi dari perkara yang ada dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua Daya, sekerja dari daerah yang saat ini itu 80% lebih itu perkara tindak pidana narkotika. Nah, ini mengkhawatirkan sekali Mbak Lucy. Makanya kami dengan melalui berbagai upaya dari bidang intelijen, ya, kita punya program Jaksa Menyapa, dan ini kita manfaatkan pada hari ini. Bagaimana ya kalau dibilang jera sudah cukup lama ya berproses, namun semakin banyak. Nah, ini butuh perhatian dan juga bahkan ini khusus ya, perhatian khusus kita semua pihak, bagaimana mencegah dan juga dapat mengatasi anak-anak kita, saudara kita yang sudah terlanjur terlibat dalam peredaran maupun penggunaan narkotika ini. Ya, ini semakin banyak, apa mungkin para pelakunya ini semakin kreatif Pak? Ya. Atau itulah. Mungkin kurang terpantau? Betul. Jadi gini Mbak Lucy, ini banyak sebab ya. Kalau dibilang alasan ekonomi, sekarang pelakunya banyak yang ya menengah ke atas. Ya. Kalau dulu kan alasan ekonomi, akhirnya menjual, jadi kurir gitu ya. Nah, saat ini berubah nih paradigmanya. Di level-level ya ada ASN, ada pejabat juga. Ya artinya sekarang tuh bukan masalah kreatif dengan orangnya saja, tapi juga dengan kondisi lingkungan itu yang mengaruhi. Nah, hal ini kita berupaya terus ya, seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan juga diharapkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama ya, kita bersama-sama gitu, bagaimana meminimalisir ya, agar peningkatan tidak pidana narkotika ini dapat berkurang. Harapannya berkurang drastis gitu loh. Kita sadar dampaknya seperti apa kan, merusak generasi muda kita ke depannya, dan juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Nah gitu. Ya, ini kan sasaran paling empuk ini kan anak-anak muda ya Pak ya. Betul. Anak-anak sekolah. Dan dari pihak kejaksaan sendiri pernah nggak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk ya memberikan pencerahan kepada anak-anak muda, lebih dekat lah gitu. Selama ini kan kami kalau melihat Kejari itu kejaksaan gitu kan serem gitu lihat seragamnya gitu Pak. Ini hari ini Mbak Lucy, ini tadi pagi jam 10 kita juga dari SMK Negeri 2 Sorong. Itu ada program juga jaksa masuk sekolah.
Oh ya. Nah, kita juga melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan hukum kepada siswa-siswa. Nah, itu sudah kita laksanakan tadi. Alhamdulillah animo siswa cukup tinggi, di mana kita minta sekitar 30-40 siswa, ternyata yang hadir dan dapat mengikuti tadi sekitar 70-an ya, 70-an orang siswa. Nah, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dengan baik, diterima oleh siswa, minimal mereka tahu loh, ini narkotika, jenis ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya, dan itu dampaknya jika mereka terjebak ya, terjerat dengan narkotika ini, nah, itu luar biasa dampaknya masa depan ya, hancur gitu kan. Nah, itu apalagi dari keluarga juga, lingkungan masyarakat. Ya. Nah, itu kita sampaikan tadi dalam acara kegiatan Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah ya. Dua, ya, sebenarnya dua tadi. Nah, Sorong. Iya. Menarik sekali, dan ini menjadi perhatian bagi anak sekolah ya. Rupanya pelajar juga tertarik nih untuk mengikutinya karena mereka memang sasaran empuk ya untuk dalam hal ini. Baik, berapa banyak kira-kira penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani? Mohon maaf, dari kasus ini berapa besar barang bukti yang ditangani oleh Kejari? Jadi dari 5 Kejari, jadi kalau penanganan perkara itu di Kejaksaan Negeri ya Mbak Lucy ya, itu bidang tindak pidana umum. Nah, dari data yang kita peroleh itu barang bukti ya dari periode Januari sampai bulan Agustus kemarin lah, itu lebih kurang sekitar totalnya ya 4 sampai 5 kiloan lah. Ya, 4-5 kiloan total keseluruhan itu dari berbagai jenis, sehingga dan didominasi oleh ganja ya, jenis ganja. Kenapa para pelaku ini lebih suka mengedarkan ganja daripada yang lain-lain Pak di Papua ini? Nah, ini kita lihat dari kewilayahan ya. Kebetulan saya juga ini kedua kali bertugas di Papua. Pertama di Papua Induk, Jayapura. Ini selama 2 tahun 10 bulan, 2016 yang lalu. Kemudian ini yang kedua kalinya saya menjabat As-Intel di Papua Barat. Nah, itu kita tak sama tahu itu sumbernya pada umumnya dari negara sebelah. Ya. Itu tidak bisa dibantah lagi karena nah ini kita berpikir sekarang Papua Daya dari tingkat penanganan perkara bertambah. Nah, artinya ini kita harus antisipasi. Ini dari mana? Bagaimana cara masuknya ganja ini di Provinsi Papua Barat maupun Papua Daya ya, yang menjadi wilayah hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah, itu tadi saya bilang dengan kesadaran atau kepedulian kita bersama, tentunya mungkin masyarakat memberikan informasi kepada penegak hukum, para wajib, dan juga meningkatkan kepedulian kepada lingkungan, baik dari tingkat terkecil ya, RT RW atau distrik. Nah, itu sangat membantu nanti membatasi ruang gerak dari peredaran ganja ini. Demikian. Mungkin juga mesti kerjasama dengan para artis bahwa tolong menciptakan lagunya jangan yang selalu gambar daun itu yang paling keren gitu loh. Seakan-akan anak-anak kalau pakai baju nggak pakai gambar itu kayaknya nggak keren gitu loh. Oke, nanti semoga nanti bisa kerjasama dengan para artis untuk menciptakan lagu yang lebih mendidik lah ya. Jangan justru malah mengajak anak adik-adiknya untuk masuk menciptakan. Kita bisa terima telepon nggak Pak ya? Boleh. Baik ya, nampaknya pendengar ada yang tertarik ini ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Lucy. Oh, selamat sore Bu Hartini. Selamat sore Bapak yang terhormat. Selamat sore. Saya cuma sebagai masyarakat kecil Pak. Kadang-kadang heran kenapa mungkin efek jerahnya yang kurang greget seperti itu. Makanya semakin merebak narkoba yang ada di Kota Sorong itu. Sebenarnya seperti menangani sampah atau menangani tikus itu. Kejar di sini dia lari ke lubang sana seperti itu.
mungkin efek jerahnya saja yang mungkin kurang lah, greget. Umpamanya ada yang narkoba yang memang sudah jadi bandar, langsung lempar saja ke Nusa Kambangan, biar mereka tidak mengembangkan bisnisnya itu lewat dalam lapas itu. Karena kan selama ini yang kita dengar, kita lihat di berita-berita itu kan seorang bandar narkoba masih bisa mengendalikan usahanya di dalam lapas seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan ada oknum juga yang bisa diajak kerja sama nakal itu kan. Kadang-kadang barang yang sudah disita juga kadang-kadang ada oknum yang barangnya tersangkut di situ. Itu kan banyak juga berita-berita seperti itu. Tadi mohon kiranya kalau memang yang sudah berat memang tidak usah dikasih ampun, langsung masukkan di Nusa Kambangan. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan di Sorong itu tidak sehebat yang ada di Pulau Jawa sana, kejahatan narkoba. Baik. Makasih. Terima Selamat kasih. sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembobok, selamat sore Bu Hartini, terima kasih. Boleh Bapak tanggapi? Baik, terima kasih ya. Salah satu masukan dan saran dari pendengar sekalian, Ibu Hartini ya. Memang semakin canggih, semakin keterbukaan daripada penggunaan sosial media ini sendiri, ini berdampak juga terhadap jaringan-jaringan narkoba itu dalam melaksanakan komunikasi atau membangun jaringan di tempat-tempat tertentu, termasuk di Papua Barat, Sorong, yang sekarang seperti yang disampaikan oleh penelpon tadi bahwa memang banyak yang beredar di masyarakat dan juga bagaimana dengan efek jerah yang diberikan. Sebagai penegak hukum, pihak kejaksaan sendiri dalam melaksanakan tugas kewenangan penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika, putusan atau tuntutan yang disampaikan adalah tuntutan yang berdasarkan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, dan memang terhadap pelaku narkotika sendiri itu tuntutannya adalah tuntutan yang berat dan sesuai dengan fakta persidangan. Apabila barang bukti kemudian perbuatan itu sudah dilakukan berulang kali atau seorang residivis, tidak menutup kemungkinan selain hukuman pidana maksimal 20 tahun maupun ada yang sampai kepada hukuman mati. Nah, itu bagian ini agar memberikan efek jerah baik kepada pelaku maupun kepada pihak-pihak lain yang juga melakukan tindak pidana narkotika. Iya, biasanya kalau sampai hukuman mati itu seperti apa, Pak? Ya. Kok sampai ke segitu? Jadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri, bahwa kepada pelaku orang yang menjual belikan atau sebagai pengedar dalam pasal 114 maupun di pasal 111 itu ancaman hukuman yang diberikan selain hukuman pidana yaitu maksimal 20 tahun bahkan sampai hukuman mati, juga ada hukuman denda. Nah, hukuman denda ini dimaksudkan agar ada efek jerah. Jadi seseorang itu tidak hanya dihukum secara pidana badan, tapi akan diberikan pidana denda sebagai ancaman pidananya. Oke, baik. Dan untuk Anda yang masih mau coba-coba, hati-hati ya, sebaiknya urungkan saja. Saya terima lagi penelpon berikutnya Pak ya. Boleh. Nampaknya menarik bagi pendengar kita nih. Baik, halo selamat sore. Selamat sore, dengan Pak Rete. Siap Pak, silakan Pak Rete. Iya. Ya ini saya dengar topiknya kan luar biasa. Jadi artinya ini kalau menurut saya, karena kita semua punya anak-anak. Betul. Ini pertama hukum yang diterapkan untuk yang narkoba ini. Ini pertama-tama itu harus, karena begini, hukum kita di Indonesia ini seperti narkoba itu kan memang hal yang tidak boleh ini. Tetapi kan ada pembelaan, misalnya ada pembelaan. Pembelaan dari siapa nih? Tidak mau. Ya, kalau boleh itu tidak ada yang namanya pembelaan lagi. Nah, terus kemudian itu mereka punya data itu atau foto itu harus kalau misalnya, tapi sebelumnya kan disosialisasi dulu dengan seluruh masyarakat.
Artinya kalau boleh yang kasus narkoba itu dipampangkan aja di semua, jadi orang kenal, jadi dia disebarkan punya gitu fotonya ya. mental sosialnya itu, oh berarti orang tua kan tahu bahwa oh kita punya anak kalau sudah begini berarti semua lini, semua itu udah, misalnya dia mau cari kerjaan udah bisa lagi. So susah. Jadi ada tekanan lebih besar gitu, karena kalau contoh yang sekarang ya, mereka harus tindakan dengan pembunuhan atau ditembak ditembakkan, saya rasa tidak bisa karena itu kan manusia, tidak bisa membunuh. Dengan adanya aturan yang diterapkan, ya itu harus seperti itu, sehingga efek jerahnya kan, kalau kita sudah narkoba berarti kita mungkin melamar ke PNS, polisi nggak bisa lagi. Kemudian yang terakhir, ini kan banyak kasus-kasus seperti ini kan banyak di belakang itu kan pemain-pemainnya kan juga aparat. Nah ini aparat ini bagaimana? Jadi kalau saya sih hukum kalau untuk narkoba itu yang barang-barang haram seperti ini itu nggak usah ada pembelaan lagi, nggak usah. Pokoknya kalau boleh undang-undang itu nggak udah ditiadakan lagi. Iya. Gitu ya. Terima Tidak usah kasih. dibela ya Pak Rete ya. Baik. Terima kasih Pak Rete. Oke baik. Jadi jangan kasih lagi tuh tim pembela lagi buat mereka yang terlibat dalam kasus ini. Apakah boleh seperti itu? Silakan Bapak-bapak. Masih Pak PC apa? Rete. Rete juga berarti sebelumnya. Nah, itulah bukti kita geram gitu terhadap peredaran narkotika dan juga perkembangannya yang tidak berdampak besar lah gitu ya. Kita akui itu. Karena kita yang menyidangkannya, mengeksekusi mereka. Nah, terkait adanya pembelaan tadi sesuai dengan KUHAP, itu setiap kitab undang hukum acara pidana itu setiap pelaku atau tersangka dalam tindak pidana itu yang ancamannya lebih 5 tahun itu wajib didampingi oleh pembelanya atau penasihat hukumnya. Nah tanpa itu malah itu menjadi masalah karena itu diatur dalam ketentuan undang-undang. Jadi itu jangan kita permasalahkan secara ini, itu bukan membela kesalahan, tapi membela hak-hak dari tersangka maupun terdakwa pun di persidangan nantinya. Kemudian kita bicara terkait sanksi. Ini kan penerapan sanksi ini sudah diatur juga ya di undang-undang narkotika, di mana menurut saya itu cukup berat Mbak Lucy. Jadi namun pola-pola yang digunakan sekarang itu ya, kalau sudah partai besar namanya kan bandar itu udah berkurang sebenarnya, tapi lebih ke kuantitas dari orang-orang yang dijadikan kurir, dijadikan dengan jumlah BB yang berkurang. Beda kalau dulu kan ditemukan sekian ton gitu ya. Nah ini pola-pola ini kan berubah lagi. Nah itu yang kita sasar, bagaimana masyarakat kita ini betul-betul mendapat informasi, mendapatkan sosialisasi dari semua pihak lah, bukan kejaksaan aja, dari kepolisian, dari guru-guru, ya kan, dari pegiat-pegiat anti narkotika, dan semuanya itu memberikan informasi bahwa ini loh, ke depan ini atau sekarang ini sudah betul-betul model pola jual beli narkotika ini berubah, pola cara penyalurannya juga. Nah ini harus diantisipasi, harus disadari oleh seluruh masyarakat, sehingga khususnya generasi muda kita, pelajar maupun mahasiswa, lebih melek gitu loh. Jangan mau coba aja dulu. Pola-polanya gitu. Kan demi persahabatan Pak. Nah persahabatan, pertemanan, alasannya coba. Ini kan tidak tahu nih, kita jauh nih di hutan atau di mana sepi. Nah itu butuh kembali ke dasar diri masing-masing. Nah dengan kita edukasi, kita berikan peringatan, berikan informasi yang banyak, tentunya mulai berpikir gitu loh. Nah, kita tidak juga bisa menguasai anak selalu dekat dengan kita atau dia tuh di bawah pengawasan ketat kita, tidak bisa juga. Seperti dibilang Pak Toman tadi,
Sekarang sistemnya dari bahkan jual beli itu melalui Facebook pun bisa. Bayangkan itu. Nah, akhirnya dengan pola-pola itu artinya apa? Mereka tuh bisa saja mengakses tanpa kita sadari. Kita selaku orang tua atau saudara dekat gitu. Pakai bahasa-bahasa tertentu kali ya, Pak ya. Bahasa kode tertentu mereka. Nah, itu semakin cara-cara mereka lebih canggih lagi gitu. Nah, demikian. Terus ini kan banyak sekali nih di informasi juga ada beberapa residivis yang kedapatan berulang kali melakukan tindakan kejahatan yang sama. Kok bisa gitu loh? Apakah sanksinya terlalu ringan? Apakah gimana gitu? Kok sampai dia bisa masih melakukan hal yang sama kok berulang-ulang terus gitu loh, Pak? Ya. Oke, jadi ini dalam penanganan perkara di kejaksaan, kami selaku penuntut umum itu pelaku atau terdakwa yang sudah berkali-kali melakukan tindak pidana yang sama itu ada pemberatan di situ. Nah, ada pemberatan. Jadi itu kalau dia melakukan kembali itu nyata dinyatakan di situ di hal-hal yang menjadi tuntutan pidana kita, hal yang mempengaruhi itu hal yang memberatkan dan meringankan. Nah, kalau pernah dinyatakan residivis, tentunya ada putusan pengadilan sebelumnya. Nah, itu ada pemberatan, ada pemberlakuannya. Nah, kemudian dari berat barang bukti, jumlah barang bukti, dan juga hal lainnya juga yang menjadi pemberat. Misalnya dia melarikan diri, akhirnya baru ketangkap. Nah, itu dapat memperberat ancaman pidana, tuntutan pidananya. Ya, itu biasanya bolak-baliknya berapa kali, Pak? Paling banter biar dapat hukuman lebih lagi gitu. Sekali, dua kali. Maksudnya? Dia bolak-balik gitu. Kedapatan lagi dengan kasus yang sama, ketangkep lagi gitu. Yang kedua akan diperberat atau nanti misalnya pas 3-4, kasus ke-3-4 baru diperberat lagi kasusnya, hukumannya gitu. Jadi ini pelaku yang pertama sudah dituntut dan diputus oleh pengadilan. Nah, ternyata baru keluar melakukan lagi dia. Nah, itu langsung berlaku. Langsung berlaku pemberatan. Nah, itu ada aturan di kami. Jadi kita tapi harus jelas ya, benar dia telah diputus dalam perkara ini yang sama. Dan itu hukumannya sudah ada di situ. Baik. Ya, kita ingatkan juga pendengar nih, Pak, bahwa bisa menyaksikan perbincangan kita di sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Sorong, Pak. Boleh. Iya. Silakan pendengar yang ingin berinteraksi lagi, selain Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Sorong ya. Dan selanjutnya kita masih ngobrol dengan Pak. Saya panggilnya siapa nih, Pak? Pak Bardan. Pak Bardan. Oh iya. Saya jadi ingat sandiwaranya RRI, Pak. Tokoh yang paling terkenal adalah Bardan, Pak. Ya. Baik, Pak Bardan. Apakah di Papua pernah memberikan hukuman mati, Pak? Sepengetahuan saya terkait belum ada. Kasus ini belum? Sepengetahuan saya belum ada di Pak Toman ini asli Putra Papua loh. Ya. Makanya saya bilang saudara saya, Pak. Saya Arebo, Bapak Ramande. Oh, gitu ya. Belum ada ya? Belum ada ya. Jadi pendengar jangan jadi yang pertama ya. jangan sampai. Apalagi ketompu anak-anak sendiri jangan. Jadi jaga pergaulan Bapak-bapak ya. Betul. Oke, baik. Dan sekarang saya ngobrol dengan Pak Toman E.L. Ramande SHMH. Pak Toman ya, Pak ya. Koordinator pada bidang intelijen Kejati Papua Barat. Langkah apa yang dibangun kejaksaan nih dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba selain ke sekolah tadi? Ya. Terima kasih. Jadi memang untuk memberantas sindikat ataupun pelaku-pelaku jaringan narkotika ini memang tidak harus sampai di pengadilan. Artinya bukan semata-mata merupakan tugas jaksa dan polisi, tapi harus ada peran serta masyarakat. Nah, bagaimana peran serta masyarakat itu dibangun? Ya, kejaksaan melalui bidang intelijen itu melakukan yang disebut dengan lukum, penyuluhan dan penerangan hukum. Nah, pada bagian ini kejaksaan dalam memberikan penerangan hukum ini kita mengevaluasi dan juga melihat apa sih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat dalam penerangan hukum. Misalnya selain penerangan hukum terkait dengan pelaksanaan sanksi pidana, kita juga memberikan penerangan hukum terkait dengan pengawasan dan pengelolaan dana desa yang menjadi kebutuhan. Dan
dari perkembangan penanganan kasus perkara narkotika ini sendiri, hampir sebagian besar itu adalah pelaku-pelaku di usia sekolah, mahasiswa, bahkan pelajar. Dan hampir di beberapa kasus itu tingkat penggunaan narkoba ini selain dia sebagai pengguna, tapi dia juga sebagai pengedar. Nah, ini merupakan hal yang baru, berarti bahwa orang dalam tanda petik pelaku yang menggunakan narkoba ini bukan saja kepada orang-orang dewasa, tapi sudah mengarah kepada anak-anak sekolah, bahkan pelajar-pelajar di kampus. Nah, hal ini yang membuat kami pihak kejaksaan bagaimana untuk lebih menggiatkan melakukan penyuluhan, dan pada saat kami melakukan penyuluhan, kami akan menyampaikan ini sanksi-sanksi pidana yang akan dihadapi sebagai seorang pelaku tindak pidana narkoba, pasal yang dilanggar, atau dia sebagai orang yang dengan sengaja menyimpan, menawarkan, bahkan melakukan jual beli, itu ada sanksi ketentuan sanksi pidananya. Dan kami berharap selain pihak kepolisian dan kejaksaan yang melaksanakan tugas dalam penegakan hukum, paling tidak harus ada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat seperti apa? Peran serta masyarakat melalui keagamaan, tokoh-tokoh gereja, remaja masjid, kemudian lingkungan, RT RW. Di beberapa wilayah ada yang memang di kompleks itu sudah dibuat semacam jam malam atau ketentuan bahwa apabila orang dari luar masuk harus melapor RT RW. Nah, ini memang tujuannya seperti itu. Bukan saja untuk tindak pidana lainnya, tapi lebih kepada tindak pidana narkoba, sehingga tidak ada terjadi jalur-jalur atau tempat-tempat tertentu yang dipakai untuk sebagai sarana untuk peredaran narkoba. Ya? Oke. Biasanya paling banyak di Papua ini transaksi di mana ditemukan? Ya, jadi memang kalau untuk transaksi sendiri, karena mereka ini istilahnya punya jaringan yang besar, jadi dia tidak mematok bahwa itu harus di pasar atau apa, dan sangat terselubung. Jadi dengan menggunakan orang-orang yang mungkin lah kita berpikir bahwa tidak mungkin di sekolah ini atau tidak mungkin di lingkungan masyarakat ini, A, B, C, tapi pasti di situ ada 1-2 orang yang merupakan jaringannya. Atau make gitu ya? Ya. Pemakai. Pemakai. Gitu. Kamu ngapain? Aku make gitu. Hah, make apa? Iya, aduh banyak sekali istilah-istilahnya, dan kadang hal tersebut dianggap keren oleh anak-anak muda, anak-anak sekolah. Yang paling kecil pernah tertangkap umur berapa? Iya, jadi pengalaman kami waktu bertugas di daerah Papua, di Jayapura, itu kami pernah menyidangkan perkara anak umur kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, nah dia itu sudah dalam jangka waktu tertentu kurang lebih 1 tahun lebih itu sudah sebagai pengedar. Tapi dia pemakai juga? Dan dia pemakai. Dalam arti bahwa ini menandakan satu pergaulan bebas yang tidak artinya lintas umur. Dia bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, dalam lingkungan yang tidak diawasi oleh orang tua, sehingga memungkinkan dia mencoba sesuatu yang mungkin orang lain berpikir bahwa tidak mungkin seorang anak kelas 1 SMP menggunakan itu. Tetapi karena lingkungan, karena dipengaruhi, karena kesempatan yang ada, akhirnya membuat dia, bahkan dia sebagai orang yang mengedarkan atau menawarkan jual beli. Karena itu tanda petik ya, mohon maaf, bahwa karena ada pemahaman bahwa tidak mungkin, padahal dia bisa. Karena itu tadi pergaulan itu yang membuat dia terjerumus dan dia melakukan hal itu. Beberapa modus yang akhirnya terungkap di persidangan bahwa kadang mereka menawarkan untuk menggunakan, kemudian memberi bonus. Betul. Ketika kau bisa menghabiskan berapa paket yang ditawarkan, dijualkan, dan itu akan dikasih bonus 1 paket untuk kau coba free, atau istilahnya inilah bonusmu. Nah, ini akhirnya hal itu kadang dia jual sendiri atau dia pakai, membuat dia merasa ketergantungan dan ketagihan untuk mengulanginya lagi. Jadi akhirnya levelnya jadi naik ya Pak ya. Makin lama makin tambah lagi levelnya gitu ya. Dari berapa kali isep nambah lagi gitu ya. Ini perkiraan saya aja Pak. Kebiasaan jadi. Iya.
perkiraan saya saja nih. Bagaimana orang tua harusnya? Nah, benar Mbak Lucy. Inilah peran besar ya orang tua, apalagi di rumah ya. Yeah. Sekarang itu harus mulai berpikir lebih mendekatkan diri lah, kalau bahasa saya, ke anak-anak. Kenapa? Kita tahu sekarang tuh anak-anak ini dengan gadget, dengan cara pergaulan biasa kita dulu ya, umur kita lah ya, jam 12 sudah di rumah ya kan. Sekarang tuh tambahan belajar lah, ada kegiatan kelompok macam-macam. Nah, ketika di rumah ini kita juga bisa berbagi pengalaman lah, mudah-mudahan bisa diterapkan bahwa jangan sesekali kita tuh ketika anak pulang itu berbicara hal-hal yang sebenarnya mereka itu tidak mau ya mendengarkan, seperti kenapa telat pulang, kenapa apa. Jadi padahal mereka juga punya masalah. Saya punya anak 5, Mbak Lucy. Jadi saya biasakan tuh kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Nah, gimana di sekolah? Tadi gimana gurunya? Nah, lebih mendekatkan itu lebih akrab ya, Pak, ya? Akrab dengan anak. Okay. Kan khawatirnya seperti itu, Pak, Mbak Lucy. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan kenyamanan, tidak ada perhatian, akhirnya mereka diam, tidak tersalurkan, akhirnya tidak bicara. Nah, ini potensi yang akan nantinya menurut saya anak-anak tuh tertutup dan akhirnya bisa mudah dipengaruhi oleh kawan-kawan terdekat atau lingkungan yang sebenarnya kurang bagus gitu. Ya, akhirnya dia mencari kenyamanan di luar itu ya, Pak, ya? Di luar, gitu loh. Harapannya seperti itu, membuka diri lah. Nah, lebih sayang itu kan semua orang tua sayang, tapi cara menyikapi istilahnya keadaan sekarang di mana anak itu betul-betul butuh komunikasi. Dari orang tuanya. Betul. Nah, gitu. Dan selain pendekatan-pendekatan yang dilakukan dari pihak kejaksaan ke sekolah dan lain-lain, upaya apa lagi yang dilakukan untuk bisa supaya membantu untuk tidak lebih tersebar lagi, terjadi lagi penyebaran narkoba di anak muda ini? Ya, jadi Mbak Lucy, perkembangannya bahwa setiap anak, terutama generasi muda, anak di usia sekolah, yang anak yang berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana narkotika, untuk beberapa wilayah, beberapa kabupaten kota itu memang sudah tersedia lapas anak. Tetapi untuk beberapa wilayah lainnya belum tersedia, sehingga hal ini menurut apa yang pernah kami sidangkan atau apa yang pernah kami lihat dalam pola pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dalam hal ini anak, belum dilakukan pembinaan secara maksimal. Apabila dia disatukan dengan orang dewasa, tentunya di dalam lapas itu sendiri kan ada beberapa pelaku tindak pidana kejahatan lainnya, tindak pidana lainnya, entah itu mungkin pembunuhan, pemerkosaan atau jambret. Dan ini yang harus dalam usia dia bagaimana sebagai seorang anak untuk diberikan pemahaman, perubahan terhadap perilakunya yang salah, dan bagaimana menerima hukuman itu sebagai satu ganjaran terhadap perbuatannya. Dengan adanya pembinaan, pola pembinaan yang baik akan merubah perilaku ini, sehingga pelaku tindak pidana ini ketika dia bebas, dia kembali ke masyarakat, dalam usia anak itu dia masih bisa berproduktif untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi apabila tidak, dalam hal ini kami mendorong kepada pemerintah melalui lembaga terkait tidak menyediakan sarana-sarana seperti itu. Artinya di beberapa kota, mungkin di Sorong ini sudah ada, dan di beberapa kabupaten lain di wilayah Sorong Selatan. Lapas anak sudah ada? Lapas seharusnya sudah ada. Nah, jadi harus ada lapas anak yang lebih khusus. Dia karena di dalam pola pembinaan di lapas anak itu sendiri akan mengatur lebih khusus kepada pola-pola pembinaan anak di dalam usia-usia sekolah. Bahkan ada beberapa yang diterjunkan ke lembaga pelatihan kerja. Dan itu pun di dalam pemberian hukuman pidana bagi anak, dia yang diatur dalam sistem peradilan anak sendiri, jaksa bisa memberikan tuntutan pidana yang nantinya ditetapkan oleh hakim
kepada seorang anak untuk dibina baik di lembaga sosial maupun lembaga-lembaga kerja. Jadi anak-anak yang selaku pelaku tindak pidana ketika dia dibina di satu lembaga kerja, dalam usia produktif itu ketika dia keluar, dia akan bisa melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif. Dia akan tinggalkan ini yang hal negatif ini ya Pak ya. Oke, baik. Dan untuk anak-anak masih di bawah umur yang juga mengedarkan, apakah mereka tidak akan dihukum? Anak di bawah umur? Iya. Kalau dia pengedar, pemakai. Jadi gini, dalam undang-undang itu anak di bawah umur 12 tahun ya, itu secara apa tidak bisa dihukum karena belum memenuhi syarat lah secara umur, secara ketentuannya. Nah ini kan jadi problematika, dikembalikan ke pengawasan orang tua juga susah. Nah dalam pengalaman saya, anak-anak di bawah umur ini yang manusia masukkan tadi di bawah 10 tahun lah ya, itu penanganannya berbeda Mbak, lebih ke pembinaan ya bahkan itu nanti ditempatkan bukan di ini, jadi ditempatkan di lembaga lembaga masyarakat yang membina anak-anak yang bermasalah. Nah itu, jadi mereka akan diberikan semacam pemulihan lah ya, bagaimana bisa mereka kembali tersadarkan ini loh bahaya perbuatan kamu ini seperti ini, dampaknya ini. Lebih ke pemahaman. Pak, untuk ukuran kriminal yang disebut anak di bawah umur tuh usia berapa batasannya Pak? Kalau yang dimaksud tadi anak itu kan di bawah 17 tahun. Nah, di bawah 17 tahun. Jadi kalau di bawah 12 tahun itu sebenarnya bukan makanya bahasa ibunya anak di bawah umur. Jadi beda usia anak dalam undang-undang itu beda. Nah, jadi dianggap dewasa itu setelah 18. Nah, jadi memang pelaku-pelaku yang di bawah umur 12 itu jarang ya. Nah, tapi kalau di bawah 17 tahun? Itu rata-rata dari SMP SMA banyak yang pelakunya. Jadi makanya beracara dan penanganan perkaranya pun berbeda. Itu disampaikan Pak Toman tadi bahwa untuk anak ini memang bisa dilakukan penindakan ya, itu penempatannya pun berbeda, tidak sama dengan orang yang dewasa. Jangan sampai nanti malah justru dia jadi korban lagi ya. Betul. Kalau disatukan selnya bisa ya Pak ya. Bertambah lagi ilmunya kan. Ilmunya bertambah. Selain jadi korban dia akan bertambah jadi ilmu. Bertambah lagi ilmunya maksudnya gitu ya. Lebih kreatif. Lebih kreatif dia. Jadi awalnya nggak tahu tambah tahu ya. Tambah tahu Pak. Waduh, kita harapkan semoga tidak seperti itu ya. Tadi juga sempat dikatakan Bu Harti ini tadi, bagaimana tuh kalau ada pelakunya justru malah dari aparat dan lain sebagainya, gimana Pak? Iya, jadi betul, artinya tidak menutup kemungkinan ya bahwa seperti yang sudah terlihat atau kita simak di berita-berita media, ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika. Artinya apakah itu sebagai pemakai atau pengedar, dan hal ini kalau secara institusi berbicara tentang kami institusi kejaksaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana itu secara kedinasan memang dikenakan sanksi, bahkan ada yang sampai dipecat. Dipecat saja? Dipecat artinya dan diproses atau? Diproses secara hukumnya, secara sanksi kedinasannya dipecat, dan apabila itu dia terkait dengan tindak pidana itu akan diproses secara hukum pidana. Diproses di persidangan. Dipecat dengan tidak hormat. Dipecat dengan tidak hormat. Sebagai tambahan Mbak Lucy, jadi bentuk antisipasi itu atau pencegahan itu kita di aparat khususnya bisa di kejaksaan ya. Itu kemarin bulan sebelum Hari Bakti itu kita lakukan ada surat ya dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan urin. Nah, itu mendadak, jadi tanpa diberitahu, dan kita sudah koordinasi ya. Nah, jadi masalah sekarang stok dari tes urin yang menandakan orang narkotika atau enggak itu terbatas juga. Makanya harapannya ke depan ini karena tugas bersama, tentunya kalau dalam pelaksanaan pencegahan ini bagaimana, apakah ada pegawai atau
jaksa, khusus internal kami, atau aparat lainnya. Stok itu apa tadi Pak? Tadi stok apa Pak? Tes, alat tesnya itu. Alatnya. Apa cairannya atau apanya Pak? Kalau kita, ini kan tes urinnya kan bisa. Itu ketahuan nanti kadarnya. Langsung hasilnya langsung keluar hasilnya. gitu ya? Okay. Nah pelaksanaannya kayak itu. Kayak kehamilan gitu ya, langsung keluar plus 3 gitu ya? Gitu. Okay, Wah, itu kan tidak bisa dibantah lagi. Yang jadi masalah kita itu kan pasti akurat ya Pak ya? Akurat sekali. Itu bentuk apa ya? Kita di internal ke dalam institusi dan itu diperintahkan Jaksa Agung langsung, ya agar setiap pegawai maupun jaksa yang ada di kejaksaan itu dilakukan tes urin. Dan memang kalau kita di Papua ini kemarin kendalanya itu ya tidak seluruhnya. Itu kurang alatnya. Daerah yang kalau tes alkohol, mudah-mudahan kedepannya bisa berkoordinasi dengan institusi terkait BNN atau dengan dinas kesehatan, karena perintahnya mendadak nih Bu. Tapi seru tuh Pak. Jadi akhirnya tanya kurang. Ada persiapan Pak. Nah itu kita siap juga enggak. Oh yang persiapannya juga peralatan juga jadi kurang ya Pak ya. Saya kira para ID-nya yang mau diperiksain gitu. Kalau yang mau diperiksa kan kalau kasih tahu mendadak kan jadi nggak ada nih. Biasanya kalau yang make jadi nggak bisa cari yang cadangan gitu. Bantuan gitu ya. Oke, baik. Sampai saat ini masih kekurangan? Nah, jadi intinya gini Mbak Lucy. Jadi itu bentuk komitmen. Ya. Jadi memang kalau saya selama saya menjabat 2 kali kepala Jaksa Negeri itu bisa dilaksanakan. Tapi mungkin karena di sini jumlah kegiatan tes itu banyak, mungkin ada pendidikan sistem yang pendidikan tes, ada yang tes CPNS lah, naik pangkat atau kebutuhan lainnya yang menjadi syarat. Nah saat kami melakukan kemarin itu kurang jumlah alat tesnya. Nah, harapannya kan ini kan diminta nggak diminta sebenarnya kan harus kita lakukan. Nah itulah. Nah, upaya-upaya itu dilakukan terus, meningkatkan kita atau menyerang kita. Jangan-jangan sampai kita yang menyampaikan ternyata ada salah satu oknum atau 2 yang kita tidak tahu, ternyata dia berbuat. Nah itu bentuk-bentuk pimpinan melakukan pengawasan melekat lah ya. Dan itu benar sanksinya berat dan itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau di kejaksaan berapa kali dalam setahun atau ada jangka waktunya kah pemeriksaan? Karena bapak-bapak ini kan memeriksa yang jelas ngurusin soal narkotika nih. Ya, kalau di kami pemeriksaan kesehatan itu 1 kali 1 bulan. Sebulan sekali. Di minggu pertama. Nah itu kan bukan khusus narkotika, kesehatan umum. Tapi dari dokter itu bisa mengetahui nanti. Nah itu. Tapi kalau yang kemarin itu mendadak. Itu hampir rata-rata tiap tahun ada. Jadi kalau sudah ada, itu kan level pimpinan ya. Ketika dikasih tahu tes, ya harus dilaksanakan besoknya. Nggak ada tuh yang kita sendiri yang pejabat eselon 3 nggak tahu itu. Tiba-tiba udah datang, tenaga medis, apanya semua, udah baris ya kan, nggak ada cerita. Tapi harapan kita itu kan bentuk-bentuk upaya secara internal. Secara umum kita mengajak, ini betul-betul narkotika ini sangat-sangat merugikan, ya, dan dampaknya juga berpengaruh kepada masa depan, apalagi anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Dan itu kami tidak akan akan melaksanakan ini dalam setiap kegiatan. Ya buktinya kita tadi sudah di SMK Negeri 2 Sorong. Kemarin di Universitas Nani Bili, di Aimas. Nah itu. Makanya betul-betul harapan kita semua pihak juga mendukung, peduli, lembaga-lembaga yang berkompeten. Pokoknya selalu upaya bagaimana kita ini mengajak anak-anak juga lebih dapat mengisi waktunya hal yang positif juga, peningkatan keagamaan agar mereka ini terlibat lah ya. Betul Pak. Baik Bapak-Bapak, apa yang mau diharapkan bagi masyarakat, apa yang mau dihimbau, silakan. Makasih Mbak Lucy. Jadi mungkin dalam kesempatan waktu yang terbatas ini tentunya tidak cukup ya untuk kita bahas lebih banyak lagi ya Pak ya. Bahas lebih banyak. Kita di Kejaksaan ini ada namanya bidang
tindak pidana umum. Itu membawahi nanti membidangi dalam perkara tindak pidana narkotika salah satunya. Nah, bagi ibu-ibu, bapak, saudara yang membutuhkan informasi yang lebih jelas bisa datang. Bisa juga melalui kasih internnya selaku yang dapat informasi langsung terkait data yang valid ya. Kemudian juga bisa nanti meminta, misalnya ada kegiatan suatu kampung minta dilakukan penyuluhan hukum atau penerangan hukum, kami siap. Iya. Ya. Walaupun kami dianggarkan ya setahun itu 12 kali, Bu, tapi dalam pelaksanaannya bisa 20 bahkan lebih 20 kali. Iya. Nah, itu bentuk keseriusan kami dalam mengedukasi, memberikan informasi, juga mengajak masyarakat dari hal-hal baik penanganan perkara narkotika atau penyakit masyarakat lainnya. Banyak hal yang kita sampaikan. Yeah. Itu demi kebaikan kita semua dan membawa kita itu dalam kebaikan ya. Artinya bagaimana kita semua generasi muda kita kuat, sehat, dan betul-betul menjadi generasi yang unggul. Yeah. Gitu. Demikian, Pak Toman. Ya, saya ingin memberikan satu motivasi kepada kita semua bahwa tahapan penanganan tindak pidana ini tidak harus berakhir di pengadilan. Yeah. Bahwa mari masyarakat di Papua Barat, khususnya Kota Sorong, kita sekarang harus lebih menggiatkan bagaimana melakukan pengawasan kemasyarakatan. Jadi entah itu si A itu bukan anak kita atau bukan warga di wilayah kita, di RT RW kita, tapi jaminan memberikan kenyamanan kepada setiap orang itu harus bersama-sama kita lakukan. Artinya menghindari ketika kita menemukan hal-hal yang mencurigai, mari kita melaporkan. Mari kita memberikan pemahaman agar bisa ada perubahan di tempat kita, tetapi juga kita melakukan pengawasan sehingga tidak ada hal-hal dari luar yang masuk dan membuat apa yang terpelihara dengan baik, tatanan-tatanan norma-norma di masyarakat ini dilanggar. Betul. Dan itu yang sebagai pihak kejaksaan, kami di dalam setiap memberikan materi, kami menghimbau agar kerja tugas dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat ini lebih ditingkatkan. Siap. Barangkali tambahan satu Boleh, lagi, Pak. Nusi. Kita mengimbau juga masyarakat ya. Tadi ada disampaikan oleh Pak Toman, itu melaporkan ada perilaku-perilaku yang ini biasanya diam. Ini kenapa nih bahagia, gitu sepi ya? Itu perubahan perilaku. Iya. Nah, hal itu kan menandakan tuh akibat dia menggunakan atau jenis narkotika ya, dengan macam jenisnya. Maka ini kita sebenarnya kalau bisa datang melaporkan ke kepolisian, kantor polsek setempat. Kalau takut itu dijamin kerahasiaannya. Nah gitu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Dijamin kerahasiaannya. Kadang suka mikir kita takut gitu, sudah melapor nanti takutnya malah ketahuan. Toto tumpur rumah pica lagi gitu. Tidak. Iya baik. Terima kasih Pak Toman Ramande, SHMH, Koordinator pada Bidang Intelijen Kejati Papua Barat. Dan terima kasih juga Pak Muhammad Bardan, SHMH, Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang Tong pernah ketemu kalau di tempat tugasnya ini ya. Baik pendengar, terima kasih banyak atas atensi Anda, dan dialog kita sore ini Bapak-Bapak bisa nonton 1 jam lagi ke depan. Baik, terima kasih pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami sore hari ini, dan ingat, jauhi narkoba. Kita menantikan untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Mozaik Indonesia bersama Program 1 RRI Jakarta.